Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Taufik di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan seputar mengenai ilmu sejarah sastra. Jadi apa sih itu sejarah sastra? Jadi sejarah sastra ini adalah sebuah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sampai sekarang ini. Sejarah sastra ini mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Lalu, sejarah sastra ini adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Lalu ada juga yang biasa disebut dengan karya sastra. Jadi apa sih itu karya sastra? Jadi karya sastra itu adalah merupakan salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya itu adalah bangsa yang tidak hanya memiliki karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasinya terhadap karya sastra sebagai hasil karya sastra bangsanya sendiri. Setelah itu, sejarah sastra Indonesia. Sejarah sastra Indonesia ini itu apa sih? Jadi sejarah sastra Indonesia itu adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan yang meliputinya. Jadi itu dulu penjelasan singkatnya mengenai sejarah sastra. Setelah ini saya akan memberikan lagi penjelasan lebih mendalam lagi tentang apa saja mengenai sejarah sastra. Ya, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam apa saja sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu sejarah sastra. Jadi yang pertama itu ada karya sastra ini dapat membawa kita atau pembaca terhibur melalui berbagai kisah yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Pembaca akan memperoleh pengalaman batin dari berbagai tafsiran terhadap kisah yang disajikan. Lalu ada juga karya sastra juga dapat memperkaya jiwa, emosi pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh dalam karyanya. Lalu ada juga karya sastra di sini dapat memperkaya pengetahuan intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam suatu karya. Ya, ada juga karya sastra ini juga mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi budaya bangsa dari generasi ke generasi yang lain. Karya sastra juga dapat digunakan untuk menjadi sarana penyampaian ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi pembacanya. Dan yang terakhir di sini menurut saya, karya sastra ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial budaya masyarakat yang digambarkan dalam suatu karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Sebenarnya masih banyak sekali tentang manfaat-manfaat dari karya sastra, itu tergantung dari masing-masing orang menilainya seperti apa. Tapi menurut saya itu yang tadi saya sebutkan dan saya jelaskan itu merupakan manfaat-manfaat yang sangat-sangat penting yang ada di karya sastra yang diterima oleh sang pembaca dan penikmat karya sastra. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi apa saja yang terdapat dalam sejarah sastra. Ya, langsung saja. Yang pertama ada fungsi sastra. Jadi fungsi sastra di sini memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan manusia. Amir 2010 mengungkapkan bahwa beberapa fungsi sastra yaitu fungsi hiburan, pendidikan, keindahan, moral, dan religius. Karya sastra tidak hanya memberikan perasaan senang kepada pembaca, namun memberikan pendidikan juga melalui nilai-nilai ekstrinsik yang terkandung di dalamnya. Lalu ada juga fungsi hiburan. Jadi di sini fungsi hiburan yang dimaksud, karya sastra dapat menghibur pembacanya. Mengapa demikian? Karena dapat menimbulkan tawa dalam cerita yang kocak, memberikan hiburan intelijen dengan melalui kandungan dan wawasan barunya, membangkitkan sensitivitas kemanusiaan melalui kisah tragedi, menginspirasi dari kisah seseorang. Jadi itu mengenai tentang fungsi hiburan. Lalu ada juga tentang masuk dalam fungsi pendidikan atau didaktif. Jadi mendidik adalah sifat alamiah dari karya yang dibuat dengan penuh perhatian terhadap isi dan bentuk dasarnya sehingga dapat
juga memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, atau kebijaksanaan baru yang dapat dihubungkan dengan keindahan. Lalu ada juga di sini tentang fungsi dari karya sejarah sastra, yaitu fungsi keindahan atau estetik. Jadi seperti puisi, karya sastra juga dapat hanya memberikan keindahan atau nilai estetis yang disampaikan oleh penulisnya, sehingga keindahan ini itu atau gagasan pemikiran yang kreatif ini dapat dinikmati dan mengunggah penikmat atau pembacanya. Fungsi ini juga dapat melatih kreativitas pembacanya karena mereka mempunyai celah untuk memberikan interpretasi dan pendapat pribadinya dari berbagai kata yang dirangkai oleh penulis. Sebenarnya masih banyak lagi mengenai fungsi-fungsi sejarah sastra ini, namun hanya itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir dari sejarah sastra. Jadi di pembahasan akhir ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu-ilmu apa saja sih yang saling berkaitan dengan sejarah sastra. Ya, langsung saja. Jadi, hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut ini sangat erat kaitannya, khususnya dalam pembelajaran sastra. Dalam mempelajari sastra, kita dituntut untuk mempelajari teori sastra terlebih dahulu, yang mencakup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra, agar kita dapat mempelajari karya sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dituntut secara rasional. Lalu selanjutnya, sejarah sastra yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra. Karena jika suatu sastra memiliki sejarah yang jelas dan bukti yang kuat, maka karya tersebut dapat diakui kebenarannya. Dan yang terakhir, hubungan kritik sastra dengan pembelajaran karya sastra, yaitu di mana kita menilai tentang bobot yang dimiliki suatu karya sastra, baik itu penilaian mengenai keindahan, kelebihan, serta kekurangan. Jadi itu menurut saya merupakan ilmu-ilmu yang saling berkaitan dengan sejarah sastra. Ya, sampai sini saja penjelasan saya mengenai tentang sejarah sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.